Segala pujian hanyalah milik Allah. Tidak ada hak bagi kita untuk memiliki sifat sombong sedikit. Langit dan bumi ini adalah milik Allah. Jiwa kita, napas kita, dan seluruhnya adalah milik Allah. Bahkan Masya Allah, kalau kita sudah menghapuskan diri kita dari perbuatan sombong, ujub, ria, dan lain sebagainya, ada sebuah kisah. Ini kisahnya seorang syekh, guru atau dosen di Al-Azhar Kairo. Ini yang dikisahkan oleh guru kami, yaitu Ustaz Asman Ali Munatib. Semoga Allah ridhoi, amin ya Allah. Jadi pada saat itu syekh itu mengajar. Setelah mengajar, beliau keluar. Ada salah satu daripada mahasiswa yang mencari dosen tersebut. Ketika dicari, dan ternyata beliau ada di kamar mandi sedang menyikat toilet. Syekh, apa yang kau lakukan? Biarkan saja kami yang melakukannya. Tidak apa-apa, biarkan saya yang melakukannya. Karena ketika aku mengajar kalian, ada kesombongan di dalam diriku. Masya Allah, itulah akhlak orang soleh. Sehingga ketika kita ingin menghapuskan kesombongan tersebut, beliau terjun ke sesuatu hal yang mungkin itu terlihat hina, supaya dihapuskan rasa sombongnya. Masya Allah. Karena kita sudah tahu bahwa itu bukan hak kita. Bukan hak kita untuk memiliki sifat sombong sedikit pun. Merasa paling baik, merasa paling merasa paling oke. Itu bukan hak kita. Malaikat dengan iblis itu, iblislah yang jauh lebih berilmu dibandingkan para malaikat. Iblis itu gurunya para malaikat. Iblis mengajar para malaikat selama 40.000 tahun. Tapi karena iblis sombong, aku paling baik, aku yang paling pintar, dan aku paling ahli ilmu, sehingga iblis diusir dari syurga karena kesombongan. Dia merasa paling baik, dia merasa paling oke. Dia merasa bahwa dia adalah yang diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Iblis diusir dari syurga karena kesombongannya, bukan karena dia berbuat membunuh, berjudi, tapi karena ada kesombongan. Bahkan sahabat bilang gini, ada sesuatu hal yang kayaknya itu adalah perbuatan duniawi. Contohnya seperti seorang ayah yang mencari rezeki. Itu kan pekerjaan duniawi karena mencari dunia, mencari rezeki. Tapi ternyata di hadapan Allah itu adalah amalan akhirat. Kenapa? Karena dia melaksanakan pekerjaan itu semata-mata karena Allah. Tapi beda halnya di sini al-fakirah. Misalkan al-fakirah di sini tuh berceramah. Ini adalah amalan akhirat kan? Ceramah itu, dakwah itu adalah amalan akhirat. Di dalam hati al-fakirah pengen terkenal, pengen disebut paling berilmu, pengen disebut oh dia seorang penceramah misalkan. Maka yang al-fakirah lakukan ini adalah amalan dunia. Jika ada kesombongan dalam hati kita, maka luruskan hati kita semata-mata karena Allah. Apapun. Di sini banyak yang bekerja. Ada yang bekerja, ada seorang mahasiswi, ada seorang ibu rumah tangga. Maka laksanakan apapun pekerjaan kalian, profesi kalian, hanya semata-mata karena Allah, untuk khidmat kepada Allah. Maka hal tersebut bisa menjadi sebuah ibadah kepada Allah. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf ada tajrid, ada kasab. Seseorang yang berada dalam dunia kasab atau dunia pekerjaan, atau misalkan menjadi seorang menteri kah, menjadi seorang presiden kah, menjadi seorang karyawan kah, menjadi seorang pekerja kah, intinya atau profesi apapun, ketika melaksanakan itu semata-mata karena Allah dan melaksanakan semata-mata untuk berkhidmat kepada Allah, semakin kaya dia semakin banyak sedekah, semakin kaya dia semakin banyak menafkahi orang tua karena mungkin orang tuanya miskin misalkan. Jadi kita memberikan uang itu kepada orang tua sebagiannya. Maka itu dikatakan sebagai suatu amalan akhirat. Semakin kaya semakin sholih. Jangan sebaliknya, semakin kaya maka semakin sombong. Semakin kaya malah melakukan kemaksiatan.